Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal ceritain kalian film horor misteri dari Jepang yang judulnya Another. Film ini rilisnya udah lama banget sih, dari tahun 2012. Film ini viral soalnya ini tuh versi live action, ada anime dan manganya yang populer juga. Guys, siapa nih dari antara kalian yang di sekolah udah kelas 12? Hati-hati ya, karena di film ini ada kutukan kematian yang ngeri banget. Jadi di sebuah sekolah, murid-murid kelas 12 dikasih aturan khusus. Dan kalau sampai ngelanggar, kutukan kematian itu bakal terjadi. Kira-kira teror itu bakal bisa dihentiin atau bakal lanjut terus? Ya, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya dimulai di tahun 1998. Ada satu cowok yang penyakitnya lagi kambuh, namanya Koichi. Setelah dirawat, kondisi Koichi mulai membaik, tapi dia ngalamin mimpi aneh. Di mimpi itu, Koichi ketemu sama satu cewek yang matanya ditutup sebelah dan seolah kayak nuntun dia ke suatu tempat. Sampai lokasi di mimpi itu, Koichi ternyata ketemu sama almarhum ibunya yang udah meninggal. Dan karena dari kecil gak pernah ketemu, Koichi refleks ngedeket. Sayangnya belum sempet meluk, Koichi ditarik sama cewek tadi. Udah gitu dari bayangan mata si cewek, di belakang ibu itu muncul kayak tentakel hitam gitu. Walau cuma mimpi, Koichi tapi jadi punya firasat kayaknya mimpi itu petunjuk dari ibunya deh. Setelah sadar, Koichi pergi keliling rumah sakit. Gak disangka malah ketemu sama cewek misterius yang ada di mimpinya dong. Koichi ngikutin si cewek, tapi entah kenapa pas dia mau nyapa, dadanya malah ngerasa sakit. Udah gitu dipanggil-panggil, cewek itu malah diem aja. Sampai tiba-tiba cewek itu malah masuk ruang maya. Merinding, jadi tuh cewek manusia atau bukan? Beberapa hari setelahnya, Koichi yang udah sembuh berangkat ke sekolah. Jadi karena ayahnya kerja di luar negeri, untuk sementara Koichi tinggal di desa bareng sama neneknya. Sebenarnya Koichi harusnya udah masuk sekolah dari bulan lalu, cuma gara-gara sakit jadi ya baru bisa masuk hari itu. Pas lagi ngenalin diri, di bangku paling pojok lagi-lagi Koichi ngeliat si cewek misterius itu. Seharian dia jadi gak fokus, tapi pas dia nyoba nanya ke temennya yang lain, katanya bangku pojok tuh kosong, gak ada orangnya. Lah, masa dia halu? Lanjut ya, di rumah adik mamanya Koichi yang namanya Bibi Reiko akhirnya pulang. Dan karena kebetulan Bibi Reiko ini jadi wali kelas Koichi, si Bibi ngasih tahu kalau di sekolah itu tuh ada 4 peraturan khusus buat anak kelas 12. Yang pertama, kalau ngedengar suara burung gagak, Koichi harus ngelangkah pakai kaki kiri duluan. Yang kedua, murid kelas 12 gak boleh jatuh di lereng belakang. Yang ketiga, harus nurut sama aturan kelas, pokoknya gak boleh ngelanggar. Peraturan terakhir, Koichi harus ngebedain mana urusan sekolah dan mana urusan rumah. Koichi bingung kok aturannya aneh, tapi ya udahlah. Keesokan harinya dikonfirm nih sama satu cewek. Katanya kalau murid kelas 12 jatuh di lereng belakang bakal bernasib sial. Lagi asik ngobrol, Koichi lagi-lagi ngeliat si cewek misterius. Dia nanya ke cewek ini kan, tapi si cewek bilangnya gak ada siapa-siapa tuh. Koichi bingung tapi langsung coba nyusul ke atas. Beneran ada kan nih, dia gak halu. Bahkan cewek misterius ini akhirnya mau ngasih tahu kalau namanya Mei. Koichi masih pengen nanya, penyakitnya malah kambuh.
Sebelum pingsan, Mei tapi sempat ngingetin Koichi harus hati-hati, jangan ngobrol sama dia. Keesokan harinya, Koichi yang masih kepo terus-terusan merhatiin sosok Mei, sampai akhirnya ada sekelompok murid cowok yang mulai cerita ke Koichi. Jadi katanya tepat hari ini 26 tahun lalu, ada seorang siswi yang namanya Misaki meninggal. Karena Misaki ini murid yang baik, banyak temennya, satu kelas ngerasa kehilangan. Makanya besti-bestinya ngegantiin Misaki pakai boneka gitu guys. Jadi ya boneka itu dianggap seolah Misaki yang masih hidup. Tapi di hari kelulusan, orang-orang mulai ngelupain Misaki. Mereka foto-foto bareng, tapi boneka Misaki nggak diajak. Yang bikin merinding, boneka itu diam-diam ikutan foto juga dong. Dan ya, sejak itu muncul kutukan Misaki buat murid kelas 12 di sekolah itu. Makanya Koichi disuruh jangan aneh-aneh, tapi dia aja masih nggak ngerti apa hubungannya coba Mei sama kutukan Misaki itu. Lanjut, pas lagi jalan-jalan, Koichi ngeliat toko boneka terus iseng masuk. Di sana ternyata ada Mei guys. Mei juga nunjukin sebelah matanya yang tertutup. Terungkap sebelah mata Mei tuh mata boneka, tapi ini asli. Mei tapi jadi minder, takut dianggap aneh. Makanya dia selalu pakai penutup mata. Sebelnya walau sempet ketemu, setiap ditanya Mei selalu gak mau jawab. Lanjut, di sekolah Koichi ngeliat daftar absen. Bener aja, bangku pojok yang didudukin Mei dikasih tanda silang, artinya dianggap gak ada orang. Murid-murid cowok juga ngasih peringatan supaya Koichi ngikut aja, stop kepo. Nanya Bibi Reiko juga gak dikasih tahu. Katanya inget peraturan keempat, masalah sekolah gak boleh dibawa ke rumah. Gak kerasa udah 3 minggu berlalu, tapi Koichi masih tetap kepo guys. Soalnya sosok Mei bener-bener misterius. Semua orang kayak nganggep dia gak ada. Hari itu Koichi lagi-lagi mau nyamperin Mei, tapi langsung dicegah. Katanya Koichi sebaiknya berhenti, karena kalau masih kepo tentang Mei, bisa-bisa ada orang yang meninggal. Koichi bingung tapi bodo amat, dia tetap nyamperin Mei. Bahkan karena kepo Mei ini nyata atau enggak, dia sentuh kan. Bersamaan dengan itu, murid cewek ini ngelihat semuanya. Gak disangka getong sampah yang ada di luar tiba-tiba aja meledak. Cewek ini kaget. Apes banget, lantai lagi licin. Dia kepeleset dan ngerinya malah pas banget ketusuk payung. Mei ngelepas penutup mata dan bisa kita lihat di bayangan mata Mei, dari tubuh si cewek muncul banyak tentakel. Padahal kalau dilihat langsung gak ada apa-apa. Gak lama murid-murid lain ngeliat tempat kejadian dan semuanya langsung nyalahin Koichi. Katanya Koichi udah ngelanggar aturan dan kutukan kematian tahun itu jadi dimulai. Koichi jadi makin bingung. Nah pas banget dia ada kunjungan rumah sakit. Suster yang ngerawat ternyata kakak dari salah satu teman sekelas Koichi. Koichi yang kepo berat ngebujuk suster supaya adeknya mau cerita soal Mei. Yang ada di sekolah Koichi malah diomelin, disuruh stop kepo lah, ikutin aja aturan kayak murid-murid yang lain. Ngerinya di rumah sakit si suster tadi kan lagi naik lift. Liftnya ngalamin masalah dan kaca di dalam entah gimana pecah, ngenain suster itu sampai meninggal. Semenjak kejadian itu, satu kelas jadi semakin marah sama Koichi. Dan mulai saat itu, sekarang Koichi malah dianggap jadi murid yang gak ada juga dong. Namanya dan nama Mei dicoret dari daftar absen. Ada keterangan, kalau mau tahu lebih jelasnya, tanya aja sama Mei. Karena sekarang Koichi dan Mei senasib nih, sama-sama gak dianggap, Mei udah bisa leluasa ngobrol sama Koichi. Mei cerita sejak kematian sosok Misaki yang diceritain waktu itu, murid kelas 12 di sekolah jadi selalu ngalamin teror kutukan Misaki. Jadi buat tenangin hantu Misaki dan ngindarin teror, ada aturan murid kelas 12 harus milih satu orang jadi sosok yang gak dianggap, biar senasib sama kisah Misaki dulu yang terlupakan. Nah kebetulan di angkatan itu Mei yang jadi yang gak dianggap.
dianggap. Makanya sesuai aturan, orang yang nggak dianggap nggak boleh diajak ngobrol. Pokoknya harus dianggap nggak ada. Aneh, tapi aturannya pokoknya begitu guys. Dan selama dijalanin bakal aman, gak ada yang jadi korban. Masalahnya gara-gara Koichi semuanya jadi kacau kan. Mei juga cerita, jadi sebenarnya waktu itu tuh di kelas diundi siapa yang bakal jadi sosok yang gak dianggap. Sebenarnya yang kepilih murid lain, tapi murid itu nangis, gak mau. Mei akhirnya ngajuin diri. Ya udahlah, lagian dia juga udah biasa sendirian. Walau aturannya aneh banget, Koichi akhirnya lega. Kekepoannya selama ini kejawab. Mei yang selama ini dikira hantu ternyata beneran manusia, beneran ada. Lanjut, karena sekarang Mei dan Koichi dianggap gak ada, mereka bisa bebas. Mau bolos pas jam kelas bebas, gak ada yang ngomelin. Di situ Mei ngajakin Koichi ketemu bapak kacamata yang namanya Pak Chibi. Bapak ini tuh dulunya guru kelas Misaki guys. Katanya sejak kematian Misaki, tiap tahun selalu aja ada murid kelas 12 yang meninggal. Bahkan kadang bukan cuma muridnya, keluarga murid bisa juga jadi korban, sama kayak suster di rumah sakit. Selama bertahun-tahun si bapak juga nggak tahu penyebabnya apa. Sampai akhirnya Pak Chibi sadar kalau seseorang yang meninggal karena kutukan itu bisa jadi nantinya jadi impostor yang pura-pura hidup di antara para murid, padahal mah udah mati. Bingung ya guys. Pokoknya di kelas itu ada impostor yang sebenarnya udah meninggal, tapi orang-orang gak sadar. Nah, impostor itu yang ngebawa kutukan kematian sebenarnya bisa dihindari kalau mereka bisa nemuin siapa si impostor yang udah meninggal. Koichi sempet curiga, apa sebenarnya dia impostor yang udah meninggal? Mei tapi langsung bilang bukan, karena ternyata mata Mei yang ditutup ini punya kekuatan spesial kan guys, bisa ngelihat aura kematian. Makanya waktu di dalam mimpi, terus pas ada murid cewek meninggal, di bayangan mata Mei kelihatan ada tentakel gitu kan. Nah, tentakel itu ternyata aura kematian. Lanjut lagi ya, setelah 1 bulan kondisi tenang, damai, tiba-tiba teror kematian terjadi lagi. Kali ini korbannya bukan cuma murid kelas 12, tapi keluarganya juga. Ngeliat kondisi makin kacau, Mei dan Koichi akhirnya mulai nyelidikin berkas-berkas lama. Mereka malah nemuin fakta kalau Bibi Reiko ternyata alumni sekolah itu. Berarti pernah jadi murid kelas 12 kan? Bibi Reiko pasti tahu sesuatu. Nah, pas lagi nyari petunjuk, Koichi kebetulan ngeliat seorang pria yang masuk ke gedung terbengkalai. Karena kepo, Koichi dan Mei ngecek. Mereka nemu kaset rekaman. Pria tadi ternyata ninggalin petunjuk. Jadi sesuai omongan Pak Chibi, di kelas 12 selalu ada impostor. Waktu kelas 12 dulu pria ini berhasil nebak temennya yang impostor. Dihabisi, tapi ya impostor kan hantu, langsung menghilang. Dan murid lain gak ada yang ingat sama sosok impostor itu. Tapi yang jelas kutukan kematian di tahun itu berhenti. Sayangnya korban yang meninggal karena kutukan ini kan arwahnya gak tenang ya. Bisa kembali jadi impostor yang membaur di antara anak kelas 12 dan ngebawa kutukan kematiannya. Intinya mah mereka harus temuin deh siapa impostor di antara orang-orang di kelas 12. Sebenarnya dengan kekuatan mata Mei yang bisa ngelihat aura kematian, mereka bisa nemuin impostornya dengan mudah. Masalahnya tiap penutup matanya dibuka, Mei takut dia nggak sanggup. Gak lama seluruh murid kelas 12 diwajibin ikut karya wisata. Mereka semua pergi termasuk Koichi dan Mei. Dan karena ini bukan di sekolah, ada 2 murid yang berani nih ngajak Koichi dan Mei ngobrol. Sayangnya murid lain tapi masih pada kesel nyalahin Koichi dan Mei. Udah gitu ada murid yang curiga soalnya Koichi kayak nyembunyiin sesuatu. Jadi diam-diam mereka ngebongkar tas Koichi, terus nemuin kaset rekaman. Mereka jadi tahu impostor harus dihabisi kan buat berhentiin kutukan kematian. Oonnya mereka saling curiga siapa yang impostor, jadi saling serang. Di sisi lain, Mei yang awalnya takut ngebuka penutup mata, sekarang ngeberaniin diri. Soalnya dia sadar kalau diem aja teror kutukan kematian itu gak bakal kelar. Pas banget Bibi Reiko muncul nyuruh istirahat. Di sini entah kenapa ekspresi Mei tiba-tiba berubah. Malah kalian sadar gak?
Di belakang Mei muncul sosok Bibi Reiko, padahal tadi kan udah pergi. Sementara murid-murid masih saling serang, satu persatu murid meninggal, padahal bukan impostor. Ada yang kesetrum, palanya copot. Bahkan gas di dapur tiba-tiba meledak. Gedung itu kebakaran. Semua murid lari keluar, tapi Koichi nggak bisa nemuin keberadaan Mei. Jadi Koichi dan Pak Chibi nekat masuk lagi nih ke dalam. Si Mei ternyata udah siap dong mau menghabisi Bibi Reiko. Katanya di tubuh Bibi Reiko ada aura kematian. Bibi Reiko impostornya. Koichi harus percaya. Sayangnya karena punya ikatan saudara, Koichi jadi nggak tega kan. Dia berusaha nyegah. Bibi Reiko berhasil kabur. Di situ Pak Chibi nyusul, mau mastiin emang iya Bibi Reiko beneran impostornya. Dari matanya, Mei ngeliat aura kematian Bibi Reiko semakin kuat. Dan bener aja, pagar pembatas tiba-tiba copot. Pak Chibi jadi korban kutukan kematian. Bibi Reiko juga ikut jatuh, tapi Koichi gercep nolong. Sampai tiba-tiba Bibi Reiko bilang Koichi harus pergi. Bahkan seketika ingatan Koichi jadi sadar gitu guys. Ternyata pas Bibi Reiko pulang, kakinya penuh lumpur, seolah bangkit dari kematian. Udah gitu di rumah, Koichi baru sadar kalau neneknya nggak bisa ngelihat Bibi Reiko. Malah pas datang ke makam itu ternyata bukan cuma makam ibu Koichi, tapi makam Bibi Reiko juga. Jadi benar, mimpi Koichi di awal film ternyata memang petunjuk dari ibunya. Setelah ingatannya pulih, baru deh nih Koichi mau ngelepasin si Bibi. Dan ya karena impostornya udah ketemu, teror kematian di kelas 12 tahun itu berakhir. Setelahnya karena terjadi kebakaran, berita tentang karya wisata itu viral di mana-mana. Soalnya banyak korban kan. Tapi yang ingat soal kematian Bibi Reiko cuma Mei dan Koichi. Soalnya kan memang impostor. Nah, walau di tahun itu teror kematian udah berhenti, Koichi dan Mei tetap bikin rekaman buat petunjuk adik-adik junior di masa depan. Soalnya mereka berdua nggak tahu kan nanti bakal ada impostor lagi atau enggak. Jadi buat jaga-jaga rekaman itu disiapin supaya kalau impostor muncul, anak-anak kelas 12 bisa ngatasin dengan mudah. Dan pas Koichi nyari tahu dari si nenek, selama ini si nenek ternyata masih nyimpen barang-barang Bibi Reiko, dijaga seolah Bibi Reiko masih hidup. Hal itu ternyata yang bikin Bibi Reiko jadi impostor. Karena si nenek kayak belum nerima kematian Bibi Reiko. Jadi memang kalau ada yang meninggal, kita harus ikhlas guys, supaya arwah orang itu bisa tenang. Setelah semua kejadian itu, Koichi pamitan sama Mei. Dia dan neneknya mutusin buat pindah dari tempat itu. 14 tahun kemudian, Koichi nih yang pipinya ada bekas luka, nganterin rekaman petunjuk karena di sekolah itu memang muncul impostor baru guys. Pak Chibi yang bangkit dari kematian dan jadi wali kelas, padahal mah impostor. Ya, tapi filmnya berhenti di situ guys. Gak tahu deh murid kelas 12 itu bisa berhentiin kutukannya atau enggak. Ya, tapi kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!